Aku akan siapkan makanan untuk kalian agar kalian gak kelaparan saat pulang. Tanahnya masih bisa digunakan untuk menanam obat. Ayo, kita lihat ke tempat yang lebih tinggi. Kak William, aku mau mengatakan sesuatu padamu. Oi, jangan lupa subscribe! Ada apa? Langsung bilang aja. Lindsay, dia dalam masalah. Lindsay, kau kenal dia? Kami satu sekolah. Awalnya kami gak terlalu kenal. Setelah aku bertemu dengannya dan tahu bahwa dia adikmu, aku mengobrol sedikit dengannya, dan pelan-pelan kami menjadi dekat. Aku nggak tertarik pada urusannya. Tapi, karena kau udah mengungkitnya, coba ceritakan apa yang terjadi. Seorang cowok kaya terus mengganggunya. Dia sangat sebal dengan cowok itu, tapi gak berani menolak. Karena keluarga cowok itu kaya dan berkuasa, bahkan keluarga Yorda kalah dari mereka. Lindsay emanglah adikku, aku juga nggak sebal dengannya. Tapi aku nggak mau ada urusan apapun dengan keluarga Yorda. Aku masih sangat sebal pada keluarga Yorda sampai sekarang. Menurutmu Lindsay bagaimana? Lindsay sangat baik meskipun dia anak orang kaya. Dia nggak pernah sok. Dia sangat ramah pada siapapun. Dia memberitahuku banyak hal tentangmu. Dan juga bilang keluargamu gak seharusnya seperti itu padamu. Setidaknya, menurutku dia benar-benar peduli padamu. Waynona, terima kasih telah memberitahuku ini semua. Kalau aku bertemu dengannya, aku akan menanyakan dan memikirkan apa yang harus kulakukan. Haha, Kak William baik deh. Kalau begitu biarkan aku yang baik ini memelukmu, sekalian mengukur dadamu. Jahat, genit, kalau kau mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan menggigitmu. Huf, kita udah mendaki seluruh gunung. Dari tadi kau terus menggali tanah. Sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Aku memeriksa kualitas tanah untuk menanam obat herbal. Kualitas tanahnya kurang bagus. Tapi, sisi bagusnya tempat ini luas, gunungnya juga nggak terlalu tinggi, lokasinya cukup bagus. Kau benar-benar mau menanam obat herbal di sini. Gimana kalau aku aja yang mengurusnya? Kau? Haha, aku akan lulus 1 semester lagi. Aku harus memikirkan masalah pekerjaan daripada bekerja untuk orang lain. Lebih baik aku membantu Kak William. Boleh aja menggunakan bantuanmu. Tapi aku penasaran. Bukankah cewek seusiamu biasanya mau pergi ke kota besar? Apa kau nggak bosan tinggal di desa? Kakekku udah tua. Aku mengkhawatirkannya. Selain itu, aku bisa belajar banyak hal dari membantumu mengurus obat herbal. Pokoknya aku mau membantumu. Tadinya aku mau memberimu pekerjaan di klinik kecantikan Kahlis setelah kau lulus. Tapi kelihatannya kau lebih mau tetap di desa. Kau jangan buru-buru membuat keputusan, pertimbangkanlah dengan baik. Oke, setelah kau menanam, pasti perlu banyak bantuan. Pada saat itu, aku bisa meminta para penduduk desa untuk membantu. Kita sepemikiran. Karena kau begitu percaya diri, aku serahkan hal ini padamu. Tapi sebagian besar penduduk desa ini udah memancing sejak dulu. Gak tahu apakah mereka mau berubah profesi. Nanti, aku akan menanyakannya. Sekarang udah hampir siang. Ayo kita pulang dan makan siang. Kak William, para penduduk desa gak sekolot yang kau kira. Selama uang yang dihasilkan lebih banyak daripada memancing, mereka pasti mau. Aku rasa juga begitu. Itu mobil siapa? Perasaan aku nggak lihat saat datang tadi. Aku juga gak tahu. Guruku bilang, lobsternya nggak dijual sementara ini. Kalian harus membuat pesanan. Kalau kalian mau, harus tunggu bulan depan. Pemerintah kecamatan mau menggunakan lobster kalian untuk melayani tamu penting. Ini adalah kehormatan bagi kalian. Sebaiknya kalian bekerja sama. Arogan banget. Pemerintah kecamatan mau melayani siapa? Kau siapa? Cuman orang biasa dan pengurus di sini. Aku mau tahu, kalau aku nggak menjual lobsternya, apa akibatnya? Berarti kau melanggar hukum dan bermusuhan dengan hukum inti Tiongkok. Ini sama seperti menantang batas kesabaran seluruh rakyat dan merusak fondasi hukum yang melindungi keselamatan rakyat. Apa-apaan, tuduhannya parah banget. Kalau dilanjutkan lagi pasti kau sudah bilang, aku mengkhianati negara. Sisanya kau bicarakan aja dengannya. Halo, aku Ivan Wesley. Wah, wali kota Gemarang. Astaga, dia adalah wali kota. Levelnya berbeda dari camat. Dia adalah atasan-atasanku. William, kenapa kau diam aja? Pak Ivan, aku, Jason Buldava. Jason Buldava? Siapa kau? Kenapa kau menggunakan handphone orang lain? Aku sekretaris Pak Edwan, Camat Landisa, Pak William yang menelponmu. Biarkan dia yang akan telepon. Pak Ivan ingin bicara denganmu. Hehe, William, apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa, si Pak Camat ingin membeli lobsterku secara paksa. Aku nggak berani menyinggungnya, jadi terpaksa meminta bantuanmu. Aku hanya rakyat biasa, mana berani menyinggung Pak Camat yang berkuasa. Tenang aja, aku suruh orang selidiki sekarang juga. Kalau itu benar, dia akan dihukum.
Hehe, terima kasih. Pak Ivan terdengar marah. Sepertinya Pak Camat dalam masalah. Kenapa kau masih di sini? Kau mau makan bersama? Maaf, Pak, benar-benar maaf. Aku pergi sekarang juga. Pak Guru, kau hebat banget. Kau adalah idolaku. Lain kali kalau kau menggunakan namaku untuk berbuat kejahatan, aku nggak akan mengampunimu. Gak akan Pak Guru, tenang aja. Aku gak akan begitu. Haha, baguslah kalau begitu. Sekarang masalahnya sudah selesai. Ayo, semuanya makan dulu. Pak William, aku mau minta maaf. Kau siapa? Astaga, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Edwan Kalis, Camat di Landisa. Pak William, itu semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kau menggunakan lobsterku untuk melayani orang lain. Itu adalah hal yang sederhana. Bisa ada kesalahpahaman apa? Dia hanya takut kehilangan jabatannya. Pak William, kau nggak tahu. Ada beberapa orang yang mau memilih sebuah kecamatan untuk berinvestasi. Kalau bisa membuat mereka berinvestasi di sini, kondisi ekonomi Landisa akan meningkat banyak. Kehidupan para penduduk di sini juga akan meningkat. Untuk melayani mereka, aku terpaksa mencari barang-barang yang bagus. Niat awalnya Ramang baik. Dia bertanggung jawab atas wilayahnya sebagai seorang pemerintah. Kalau aku yang ada di posisinya, mungkin aku juga akan begitu. Kebetulan dia berguna bagiku. Sekarang dia datang sendiri. Aku harus bicara dengannya. Kalau begitu masalah sebelumnya dilupakan aja. Lobsternya juga. Jangan diberikan pada orang lain. Aku aja yang berinvestasi di Landisa. Bagaimana? Apa? Kau mau berinvestasi? Bapak kecantikan berinvestasi di Landisa? Ini bagus banget. Pak William mau berinvestasi dalam hal apa? Aku mau 8 gunung untuk menanam obat herbal. Menanam obat herbal? Boleh. Alangkah baiknya dia berinvestasi sekitar 1 miliar rem. Udahlah, investasi berapapun tetaplah investasi. Bukankah hari liburmu masih panjang? Kau yakin mau pergi denganku? Iya, lagi pula tinggal tersisa beberapa hari lagi. Pergi sekolah lebih awal juga bagus. Aku udah lama gak bertemu Kak William. Aku ingin bersama dengannya lebih lama. Ya meskipun hanya dalam perjalanan pulang. Winona semakin menyukai William. Tapi William udah punya pacar. Aku juga nggak bisa apa-apa dalam hal seperti ini. Kakek, kami pergi ya. Aku akan mengunjungimu lagi saat liburan selanjutnya. Hasan, ayo, kita mulai buat tambak udang. Aku serahkan semuanya padamu. Tapi kau harus ingat, semua yang kita miliki sekarang adalah berkat William. Mengerti nggak? Kakek Lanster, aku buka orang mata duitan seperti itu. Aku pasti akan melaksanakan hal yang guruku suruh. Winona, ada yang mau kau katakan? Kak William, apakah kau punya waktu akhir pekan depan? Aku berharap kau bisa mengunjungiku. Aku pikir ada apa. Kalau untuk orang lain belum tentu. Tapi untukmu, tentu saja aku punya waktu. Dasar, kalau di dunia ini benar-benar ada pangeran tampan, aku berharap Kak William adalah pangeranku. Aku udah mengantarkan Winona ke sekolahnya. Dan sekarang, aku akan kembali ke perusahaan. Ayo, kakekku mau menemuimu. Celia, aku baru aja kembali ke Gemarang. Kenapa kau bisa tahu aku ada di sini? Dan ini adalah mobilku. Apa kau pikir ini ruang tamu milikmu yang bisa kau masuk sesuka hati? Keluarga Atmojo, keluarga Orlanda, keluarga Sahardon udah tahu hampir segala hal tentangmu. Aku hanya tahu tentang keberadaanmu. Kenapa heboh banget? Kakekku menunggumu di markas militer. Ayo kita ke sana. Orang lain hanya tahu lokasiku secara kasar, tapi kau tahu secara akurat. Sayang, kenapa kakek Ronald mencariku? Bisakah kau memberi bocoran? Si siapa yang kau panggil sayang? Kalau kau memanggilku seperti itu lagi, akan kupatahkan juniormu. Hedek kau yang datang ke rumahku dan memintaku menikahimu. Apa salahnya kalau aku memanggilmu sayang? Lagi pula kau juga udah putus dengan tunanganmu. Aku paksakan diri untuk menerimamu aja. Waktu itu aku mabuk, ngerti nggak? Bisa nggak sih kau nggak membuatku marah terus? Nggak apa-apa, kau cewekku. Nggak perlu malu mabuk di depanku. Sayang, kapan kita akan bercinta? Mungkin kau nggak percaya, aku sangat hebat di ranjang. Udah aku bilang jangan panggil aku sayang. Jangan begitu sayang, aku lagi mengemudi. Aku nggak mau jadi pasangan orang mati denganmu, sayang. Jangan panggil aku sayang. Suatu tempat di markas militer. Ada apa dengan kalian? Nggak apa-apa, cuma bertengkar dalam perjalanan ke sini. Hehe, wajar kalau kami bertengkar. Sambil mengemudi sambil bertengkar. Ceroboh banget. Kakek Ronald, kenapa kau mencariku? Tentu aja, karena aku punya tawaran bagus untukmu. Aku suka itu. Ada tawaran bagus apa? Sial, mengosongkan gunung untuk membuat sebuah mekanisme. Di masa depan pun ini sangat keren. Ini benar-benar markas yang sempurna. Ikutlah denganku. Ini adalah proyek besar. Banyak uang dan tenaga kerja yang dihasilkan di sini. Di militer pun nggak semua orang bisa memiliki markas sebagus ini.
Pemborosan kalau kau yang gunakan. Udah sampai. Aku udah berusaha payah untuk mendapatkan ini. Tempat ini bisa kau jadikan tempat produksi pil pincai sementara. Suka nggak? Suka banget. Dalam hal keamanannya aja udah bagus banget. Aku nggak mungkin bisa menemukan tempat sebagus ini. Kakek Ronald, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Gak usah begitu. Aku udah menyiapkan tempatnya. Sisanya masalah pekerja. Memproduksi pil pincai dengan skala besar pasti butuh banyak orang. Kau boleh cari sendiri, juga bisa meminta bantuanku. Kau aja yang bantu aku cari. Kalau aku cari sendiri, takutnya ada mata-mata. Haha, kalau begitu, aku beri 10 prajurit cewek untuk membantumu. Mereka pasti bisa dipercaya. Sekarang, William udah diperhatikan oleh para petinggi. Keluarga Niall udah berpihak padanya dalam segala hal. Aku harus membantunya bertambah kuat. Tentunya semua ini nggak diberikan secara cuma-cuma. Kau harus memberi diskon padaku untuk pil pincai yang kau buat. Haha, itu gampang. Nanti aku beri kau 10 pil pincai untuk diberikan pada para prajurit cewek itu. Singkat cerita, 3 hari kemudian pun berlalu. Terlihatlah William yang sedang membuat acara dimulainya pembangunan gedung kantor klinik kecantikan Kahlis. Wih, banyak banget yang datang. Heboh banget. Sekarang klinik kecantikan Kahlis sangat populer. Susah kalau mau nggak heboh. Iya, banyak banget orang yang mau membangun hubungan dengan klinik kecantikan Kahlis. Bagaimanapun juga, semua pembisnis mau mendapatkan keuntungan dari pil pincai, walaupun cuma sedikit. Haha, William, selamat. Pak Ivan, terima kasih udah meluangkan waktu untuk kesini. Tolong bantu untuk menggunting pitanya nanti. Nggak masalah. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk seluruh Gemarang. Hehe, aku datang dengan ayah untuk ikut meramaikan dan meningkatkan popularitasmu. Kau cuma datang demi meningkatkan performa pekerjaanmu. Klinik kecantikan Kahlis udah cukup populer. William, kenapa kau nggak memberitahuku tentang hal sepenting ini? Kau takut aku merebut pusat perhatian Yuli? Aku bekerja sama dengan keluarga Orlando untuk proyek ini. Bukankah kau akan kesal kalau aku memberitahumu? Hehe, maaf Pak Ivan, aku permisi sebentar. Nona Vivian, terima kasih udah datang. Aku merasa tersanjung. Kenapa sungkan banget? Kau menganggapku orang luar di depan Keti dan Yuli? Enggak. Jelaslah kau nggak sepenting mereka. Tapi Vivian datang tanpa diundang memang memberiku muka. William, kenapa kau memberikan proyek sebesar ini pada keluarga Orlando? Aku juga bisa mengerjakannya. Apakah karena aku kurang baik padamu? Pilih kasih banget. Itu cuma kerja sama bisnis. Pilih kasih apanya? Kau berpikir berlebihan. Benarkah? Emangnya keluarga Orlando dapat proyek pembangunan gedungnya bukan karena kau dekat dengan William? Bukan. Semua orang bisa lihat hasil proyek pembangunan keluarga Orlando bagus. Halo Pak William, aku diminta oleh Nona Alexa untuk memberikan hadiah selamat. Harap diterima. Wah, Alexa Chardon memberimu perahu giok murni. William, kau beruntung banget. Walaupun aku nggak paham tentang giok, jelas terlihat warna giok ini bagus. Seharusnya ini mahal. Wah, royal banget. Ini barang bagus. Hadiah ini sangat mahal. Harganya pasti sekitar puluhan juta rem. Udah menerima hadiah dariku belum? Barangnya terlalu mahal, aku jadi nggak tahu harus menerimanya atau enggak. Harus diterima. Itu hadiah dariku sebagai pacarmu. Semoga impianmu terwujud. Aku tunggu kau mengunjungiku di Rakarta. Pacarku tercinta. Iya, terima kasih. Para cewek ini gila banget. Aku bener-bener nggak berniat membuatnya seheboh ini. Jangan melihatku seperti itu. Seram banget. William, sejak kapan kau berhubungan dengan Alexa? Tukang ikut campur. Perkataanmu nggak enak banget. Kami cuma teman biasa. Terima kasih atas dukungan kalian. Upacara dimulainya pembangunan klinik kecantikan Kahlis akan segera dimulai. Selanjutnya dipersilahkan Pak Ivan Weasley, Wali Kota Gemarang, dan Yuli Orlando dari perwakilan keluarga Orlando, sang pihak konstruktor, untuk menggunting pita. Kenapa kau nggak naik? Seharusnya kau yang naik atas panggung. Aku nggak mau terlalu mencolok. Semua orang tahu kau adalah bos sebenarnya di klinik kecantikan Kahlis. Bagaimana bisa nggak mencolok? Ada-ada aja. Tolong perhatikan bicaramu. Perusahaan kita ada peraturan, jika ada urusan besar, maka keputusan diambil dari rapat Dewan Direksi. Kau membuatku terdengar seperti diktator. Dewan Direksi? Apa-apaan? Sepertinya hanya kau anggota Dewan Direksinya. Bisakah kita bicara baik-baik? Aku akan membencimu seumur hidup untuk masalah gedung ini. Padahal aku juga bisa membangun gedung yang bagus untukmu. Kau malah memberikan kesempatan ini pada Yuli. Aku jadi seperti kalah darinya. Apa-apaan? Apa ini? Kau yang mengaturnya.
Atau mereka yang mengantar barang? Nggak tahu, aku malah mau bertanya padamu.